Hai teman-teman semuanya, saya Bang Apulsian. Saya akan menjelaskan mengenai jQuery. Yang saya jelaskan hanya jQuery sederhana saja ya. Oke, jQuery sendiri merupakan suatu library framework JavaScript, di mana itu kumpulan dari JavaScript yang terkolaborasi dan terdiri dari beberapa fungsi dari JavaScript. Dan pengembangan JavaScript ini digunakan sangat memudahkan bagi developer dalam membangun website, maupun website statis maupun website dinamik. Dan jQuery sangat dikenal oleh developer umumnya dalam membangun website, karena dia berguna untuk dalam membangun develop website. jQuery sendiri terdiri dari beberapa banyak plugin yang tersedia di dalam jQuery. Misalnya jQuery untuk plugin, misalnya plugin kalender, plugin grafik, atau plugin export HTML to image, dan lain-lain. Banyak plugin jQuery yang tersedia. JavaScript ini sudah dibungkus menjadi beberapa fungsi-fungsi yang tinggal digunakan. Jadi developer hanya tinggal mendownload, terus di copy pastekan ke dalam folder project, dan developer tinggal hanya memanggil fungsi-fungsi. Saat ini saya download versi versi jQuery 3.4.1 yang terbaru dari websitenya jQuery. Adapun kelebihan jQuery itu digunakan, yang pertama, lebih mudah dimengerti. Jadi tinggal panggil fungsi-fungsi dari yang dalam jQuery tersebut. Terus lebih mudah digunakan, user friendly bagi developer dalam membangun website, dan ringan karena running dari site scripting, bukan site scripting, dia running lewat interface. Kemudian penulisan sintaks lebih simple, developer tidak perlu membuat sintaks JavaScript banyak, jadi tinggal download dan tinggal manggil fungsi-fungsinya saja, sehingga kegunaannya lebih maksimal dalam membangun develop website. Kemudian open source, tidak bayar, terus bisa dikembangkan dengan untuk membuat plugin-plugin web lain, jadi bisa di customize. Oke. Cara menggunakan jQuery ini ada dua. Yang pertama itu jQuery secara offline maupun secara online. Secara offline artinya kita download jQuery file jQuery-nya kita download dari jQuery.com, dari websitenya. Kemudian kita copy pastekan ke dalam folder project kita. Contohnya folder project kita website, dan kita kopikan file jQuery tersebut di dalam folder itu, atau kita buat lagi subfolder di dalam folder project kita, jadi dia terstruktur. Sedangkan kalau jQuery online itu di scriptnya website kita manggil link ke arah website jQuery itu, jadi kita simpan di jQuery-nya, tidak kita simpan di dalam localhost komputer atau di server. Perbedaannya lebih kalau jQuery secara online itu membutuhkan koneksi internet, artinya localhost komputer atau server kalau misalnya tidak koneksi internet, dia tidak akan running jQuery. Nah, berbeda dengan secara offline, kita download, kita copy paste ekstrak, kita copy pastekan ke folder, dan kita tinggal panggil jQuery itu project kita. Jadi server kita atau komputer localhost tidak membutuhkan koneksi internet kalau sudah online. Jadi lebih efisien dan efektif dengan offline. Nah, ini jQuery secara offline. Saya jelaskan hanya jQuery secara offline secara offline ya. Kalau secara online tinggal panggil scriptnya saja. Nah, secara offline itu pertama download library framework jQuery itu di jQuery.com. Saat ini saya download yang versi terbaru, kemudian saya tempatkan di folder project. Misalnya folder project saya website, terus dalam folder website saya buat folder JS, terus baru filenya jQuery itu saya letakin di folder
website JS. Tujuannya lebih, struktur filenya lebih rapi. Jadi untuk file JavaScript saya buatkan semua dia di folder JS, dan untuk script CSS saya buatkan dia di folder CSS. Itu misalnya contohnya. Oke ya. Nah, ini kita lihat source code-nya ya. Source code-nya sudah saya buat sederhana ya teman-teman. Nah, ini dia manggil jQuery-nya. Jadi saya buat dia di folder JS. Struktur filenya kurang lebih begini. JS dan JS. JS dan JS. Ini file indeksnya. Saya buat filenya belajar jQuery. Atau teman-teman bisa juga buat indeks HTML. Ini saya buat di dalam folder belajar jQuery. Namanya JS jQuery. Dan CSS-nya di bawah. Perlu diingat bagi teman-teman, untuk meload suatu website jQuery itu diusahakan jQuery-nya di atas. Tujuannya, misalnya kita pengembangan Bootstrap, itu jQuery harus menjalankan jQuery dulu, baru dia menjalankan Bootstrap. Jadi kalau misalnya Bootstrap dulu, baru jQuery, dia tidak jalan, tidak berfungsi untuk Bootstrap-nya. Oke. Nah, saya jelaskan mengenai selektor jQuery. Selektor itu, yang dimaksud selektor itu bahasanya lebih simpelnya dia sebagai pemilih. Artinya pemilihan terhadap terhadap elemen HTML yang akan diberikan metode atau aksi oleh jQuery. Jadi dia pemilihan terhadap elemen HTML yang akan diberikan metode event atau aksi. Seperti teman lihat, ingat di selektor pada HTML yaitu kelas dan ID, di mana kelas dipanggil dengan tanda titik, kemudian ID dipanggil dengan tanda pangkat. Itu kelas dan ID. Terus saya jelaskan mengenai event jQuery. Event jQuery itu, event merupakan suatu metode atau aksi yang dilakukan oleh jQuery. Misalnya eventnya menambah elemen, terus menampilkan elemen, terus mengambil data, atribut dalam elemen. Dan event itu ditetapkan setelah menetapkan selektor yang ingin diberikan metode. Oke. Saya contohkan dengan selektor dan event. Ya. Saya beri contoh ini, script tadi kita, ini script tadi, selektor dan event. Nah, ini saya buat filenya jQuery, belajar jQuery. Teman-teman bisa merubah nama filenya jadi index HTML atau apapun itu. Tapi saya buat di sini belajar jQuery. Kemudian ini style CSS-nya. Style CSS-nya saya buat di sini ya, teman-teman. Saya panggil style CSS-nya. Jadi CSS eksternal. Dan semua file ini eksternal semuanya. Nah, untuk membuat sebuah elemen diberi tanda dengan kelas. Di sini saya nambahin kelas box. Jadi kelas box membuat sebuah tombol diberi dengan tanda ID tombol. Jadi kelas box ini teman-teman ya. Nah, terus sintaks dokumen ready itu artinya script siap memberitahukan pada jQuery akan dijalankan pada saat halaman sudah siap di load 100%. Jika halamannya belum siap loading 100%, dia akan tidak menjalankan, tidak memberitahukan. Jadi pada saat halaman sudah 100%, maka dia dokumen ready ini artinya scriptnya bahwasanya jQuery akan dijalankan. Nah, aksi jQuery akan dijalankan jika halaman page-nya itu sudah benar siap di running. Sedangkan ini tombol itu tanda pagar tombol itu artinya sintaks di atas memerintahkan untuk memberikan aksi atau event untuk elemen yang berada di tombol. Jadi sintaks itu memerintahkan untuk memberi aksi.
Terus kalau selector sama dengan ID tombol yang dipanggil dengan tanda pagar tombol. Classbox yang dipanggil dengan dot box. Nah, sedangkan toggle itu efek jQuery untuk menampilkan dan menyembunyikan elemen. Teman-teman bisa mempraktekkan ini untuk jQuery. Ini saya jelaskan mengenai jQuery yang sederhana saja, mengenai selector dan toggle. Karena ini dipakai jika teman-teman mau, minimal dia dipakai untuk bootstrap. Tapi kalau misalnya teman mau customize plugin menggunakan plugin lain, pasti harus memanggil jQuery. Jadi makanya saya jelaskan mengenai jQuery yang sederhana untuk selector dan juga. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contohnya saya buat ini scriptnya tadi teman-teman ya. Scriptnya, dan ini output websitenya. Pada saat klik, dia akan yang ini akan hilang. Oke. Ya, pada saat klik dia akan nongol. Pada saat klik lagi dia akan. Jadi dia melakukan event aksi. Nah, fungsi dari jQuery. Mungkin teman-teman bisa menggunakan jQuery pada website teman-teman pada plugin-plugin tertentu. Ini sebagai script sederhana. Tergantung teman-teman menggunakan komponen untuk website teman sekalian ya. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai jQuery. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi lebih dalam. Oke, demikian penyampaian saya di kelas ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam.